Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini kita diperdengarkan yang mengisahkan Injil penyembuhan 10 orang kusta. Namun hal yang paling penting di sini adalah bahwa Yesus pertama-tama mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas segala rahmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Entah itu yang kita sadari maupun yang kita sadari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin seringkali seperti sikap ke-9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, yang tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur atas segala mujizat yang telah Ia lakukan kepada mereka. Namun orang yang sadar akan rahmat Tuhan dan juga mujizat yang setiap hari diberikan Tuhan kepada kita, itu tidak banyak orang yang mau bersyukur. Seperti yang digambarkan dalam Injil hari ini, bahwa dari ke-10 orang kusta itu, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah bahwa yang datang ini adalah orang asing. Sementara orang Yahudi yang merupakan bagian dari diri Yesus malah tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Namun terlepas dari konteks kitab suci pada hari ini, itu hanya mau menggambarkan kecenderungan manusiawi kita seringkali hanya mau enaknya saja. Ketika kita mengalami sakit keras, ketika kita mengalami suatu musibah, kita mau datang kepada Yesus. Namun ketika kita sudah lepas daripada musibah dan juga kesulitan-kesulitan yang kita mohonkan supaya Yesus membantu kita untuk menyelesaikannya, kita seringkali melupakan Dia.
Namun tak jarang juga ada orang yang masih memiliki hati, memiliki iman dan harapan untuk datang kepada Yesus dan kembali bersyukur dan menyerahkan seluruh perjalanan dan perjuangan hidupnya hanya kepada Yesus. Kita pun patut mencontoh seorang Samaria yang merupakan salah satu di antara 10 orang kusta itu yang disembuhkan Yesus, untuk bersyukur, mengucap syukur kepada Yesus dalam setiap pergolakan hidup yang telah ia alami, terutama disembuhkan dari penyakit kusta. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari sakit, entah itu sakit secara jiwa atau psikis maupun psikologis. Kita pun senantiasa hendak menyadari dan juga memohon kepada Tuhan untuk senantiasa menyembuhkan kita. Dan pada akhirnya kita pun sembuh dari penyakit itu dan kemudian mau bersyukur atas segala mujizat dan juga rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini juga gereja memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Beliau ini adalah anak seorang perwira Romawi, namun ia memutuskan untuk mengikuti Kristus secara diam-diam, tidak diketahui oleh orang tuanya. Pilihan Martinus adalah pilihan yang tepat. Dia menyadari bahwa kebenaran hanya ada dalam diri Yesus. Bahkan ketika dia telah menjadi tentara, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus dan bahkan meninggalkan jabatannya untuk mengikuti Yesus, kemudian menjadi imam. Ketika dia menjadi imam pun, dia tetap bersikeras mewartakan kebenaran. Dan pada akhirnya dia ditabiskan menjadi uskup, dan kemudian pada akhirnya dia mengembuskan nafas terakhir, dan kemudian pada akhirnya juga dibeatifikasi menjadi santo. Teladan hidup Santo Martinus hendak mestinya kita tiru, terutama dalam membela kebenaran dan juga mewartakan Kristus. Dia sekarang tidak lagi sebagai tentara duniawi, melainkan tentara Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani orang kusta yang disembuhkan Yesus, orang Samaria, dan juga dari Santo Martinus pada hari ini, yang telah dibukakan oleh Yesus mata imannya, dan pada akhirnya menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Kristus. Mari kita mengatakan kebenaran dalam setiap pekerjaan dan juga tingkah laku kita setiap hari. Semoga Tuhan dan kita senantiasa sadar bahwa segala rahmat yang kita dapatkan setiap hari, bahkan satu hela nafas pun adalah rahmat dari Tuhan. Mesti kita persembahkan kepada Tuhan dan kita syukuri sebagai rahmat Tuhan yang tak ternilai. Semoga Roh Kudus membantu kita dalam menghayati iman kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.